terus mengadakan pengajian di Pango. Jadi alhamdulillah, walaupun dalam konflik seperti ini, baik konflik corona ataupun konflik dari tasawuf berjalan seperti biasa. Jadi pada siangnya sebenarnya terlalu letih karena sama umur sudah terus lanjut ya, dan istirahatnya kurang. Hanya pada siang ini berada di sini. Jadi supaya kita tahu dan paham, baru-baru ini oleh MPU Aceh mengusul kepada Pak Gubernur Sunda supaya dihentikan pengkajian teknologi dan Ratib Seribe kegiatan di Aceh. Ini banyak usulan-usulan dari MPU untuk Kabupaten dan juga ditanggapi oleh MPU tingkat 1, mengadakan rapat dengan Gubernur Papua. Jadi dituduh bahwa kita ini adalah penyebab ada keresahan di Aceh. Padahal itu sebaliknya, di mana yang membuat keresahan dan anarkis mereka-mereka yang tidak senang dengan kita. Terjadi pelemparan batu, pelemparan mobil, pelemparan orang. Bagaimana kita maklumi baru-baru ini di Abdia, yaitu di Blampidi. Pada sebelumnya juga di Kelut Utara, di Kota Pajar. Pada sebelumnya juga pelemparan mobil ada di Sungai Raya di Langsah, dan juga ada pembakaran balai di Kurgo, di Gandapura. Pada sebelumnya ada kegajian balai di Batang. Jadi itulah mereka yang mereka lakukan kepada kita, orang majelis pengkajian tasawuf. Tapi kita tetap bersabar, di mana begitu pekerjaan yang menyakiti, yang mengayak kita tidak membalasnya. Hampir saja mobil saya juga akan dilempar, dan saya dilempar, tetapi untunglah Allah belum memperkenankannya. Mengapa terjadi yang demikian? Karena ada pepatah Arab mengatakan, almar'u aduun lima jahla. Manusia itu musuh bagi barang yang dia tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu pada sesuatu, kita memusuhi sesuatu. Mereka ini belum tahu apa yang kita lakukan, karena mereka belum mendekati kita, belum mau duduk bersama kita, bahwa yang kita lakukan di dalam ajaran tasawuf ini yaitu mengenai dengan rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan. Agama terdiri daripada 3 rukun. Pertama adalah Islam, yang dimaksud hukum fikih, cara-cara beribadat, untuk tahu kita sah batal, syarat dan rukun, dan juga bermuamalah, hubungan kita sesama, bagaimana dalam soal kawin, mawin, apa cara rukunnya, dan jual beli, itu dikatakan hukum fikih. Yang demikian itu bagi kita dan orang-orang pesantren belajar kalau mengenai hukum fikih, mulai daripada kitab Matan Takrib sampai yaitu Mahali, sampai Tuhfah dan lainnya, kitab yang besar-besar, itu tidak dilarang. Dan juga mengenai akidah, keimanan, baik di pesantren di Aceh atau di mana-mana belajar, mulai Matan Sanusi
sampai Kifayatul Awam, Tijan Darari, sampai kepada Ummul Barahin. Nah, itu kitab Dusuki, itu tidak dilarang. Adapun mengenai ihsan, bahwa kita belajar mulai Muraqi Ubudiyah sampai Minhajul Abidin sampai kepada yaitu Ihya Ulumuddin, sampai sebenarnya kepada yaitu Insan Kamil, Futuhul Makkiyah, yang tinggi-tinggi itu dilarang. Nah, ini lucu. Kalau sekedar Muraqi Ubudiyah boleh, tapi kalau yang tinggi Ihya Ulumuddin juz yang keempat tidak boleh. Jadi Insan Kamil tidak boleh, Futuhul Makkiyah tidak boleh, hukumnya haram, sesat. Jadi inilah bahwa MPU kita, mereka tidak membolehkan menyampaikan yang tinggi-tinggi di dalam ilmu tasawuf dan kesufian. Jadi ihsan itu adalah tasawuf dan kesufian, bagaimana kita mendekatkan hati kita supaya hudur Allah dalam batin kita, supaya terlihat kebesaran, kebagusan Allah, sehingga bisa kita lupa pada diri kita dan alam semesta, supaya menumbuhkan makrifat tauhid hakiki, makrifat zati dalam batin untuk menghilangkan ananiyah. Ini dilarang. Jadi menandakan orang Aceh ini mengenai tasawuf dan kesufian mereka mengabaikan. Tapi kalau mengenai akidah mereka siap, mengenai hukum syara siap, mengenai tasawuf kesufian itu tidak perlu. Artinya kalau untuk membicarakan hakikat dan makrifat itu tidak ada di Aceh. Untuk membicarakan akhlak yang baik, untuk beribadat bagaimana khusyuk hudur hati, untuk supaya kita bisa gaul melihat hak orang, kelebihan orang, melupakan hak kita, kelebihan kita, hubung dengan kita sesama baik, tidak ada. Sehingga maka Aceh banyak kejadian-kejadian yang berdarah, seperti ada DI, ada GAM, berperang sesama-sama kita antara orang Aceh. Hanya sehingga Aceh tidak dapat menyelesaikan kejadian-kejadian tadi yang tertimpa oleh Aceh. Payah Sweden, payah ke luar negeri untuk MUU. Bayangkan, karena kebodohan kita orang Aceh, karena telah meninggalkan ajaran tasawuf dan kesufian. Ada juga mengenai dengan tasawuf kesufian ini, mungkin juga orang Aceh karena dia tidak mau bertemu hubungan baik dengan kita, payah juga orang luar nanti untuk menyelesaikan. Bayanglah kebodohan Aceh. Jadi dari itu maka kita tetap mempertahankannya demi kita menciptakan Aceh ini dapat akhlak yang bagus, demi Aceh ini dapat untuk bermakrifat dengan tauhid hakiki. Jadi mengenai kesufian dan tasawuf, inilah kekurangan di Aceh. Padahal beberapa ulama-ulama kita di dalam tasawuf mengatakan ka'abadah tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Alangkah baiknya tarikat sufi dapat menunjuki kamu kepada martabat yang tinggi. Kalau di Aceh kita lihat tarikat itu ada, tapi sufinya tidak ada. Kalau tarikatnya sedikit, hudur hati kepada itu ada mursyid-mursyid yang ada di Aceh. Jadi ini ada. Tetapi mengenai kesufian terlihat kebesaran Allah, kebagusan Allah, kehebatan Allah, lupa lainnya termasuk diri kita, supaya cahaya Allah itu masuk ke dalam batin, supaya kita dekat dengan Allah.
jangan dekat dengan lain Allah. Itu tidak ada. Karena apa yang dalam batin kita itu yang menguasai kita. Jadi orang Aceh ini ada dalam batinnya duit yang menguasainya. Ada dalam batinnya pangkat, maka pangkat. Ada ayam. Allah tidak ada dalam batinnya. Karena saya Allah tidak ada. Itu didapat adalah dengan ajaran kesucian. Jadi para jemaah sekalian dan juga kita semua, ajaran ini adalah ajaran yang hak, ajaran yang benar, ajaran indatu kita, para syik dulu, ajaran daripada Tengku Syik di Ribe, ajaran daripada Tengku Syik di Pasi, ajaran daripada Syik di Awu kita pada masa itu Aceh cukup bagus berjaya. Jadi alhamdulillah kita semua haji musafir dan anggota-anggotanya tetap istiqamah dalam berjuang dengan Abu untuk mendapatkan ilmu kesufian. Kami semua yaitu mengucapkan terima kasih dan berdoa supaya memang kita ini semua, yaitu samping kita memperjuangkan aliran kesufian, kita berzikir kalimah la ilaha illallah. Kita juga berkeyakinan la ilaha illallah, kalimah taibah payung pagi. So yang banci kalimahnya patah lidah wate mati. Jadi kita berkemudian seperti itu. Bagaimana juga kita baca dalam kita kecil bahwa dengan kalimah inilah kita hidup di dunia ini, dengan kalimah itu kita nanti mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di atas yaitu sambutan yang telah dipersiapkan di balai ini, balai apa namanya, Darul Ta'limin, kami dari rombongan banyak mengucapkan ribuan terima kasih. Dan apalagi ini anak saya si Fauzia sudah pindah ke sini. Saya juga mengharapkan Haji Musafir juga mempedulikan, memperhatikan beliau supaya dapat sama-sama dengan Haji di balai yang berbahagia ini. Jadi untuk selanjutnya apa, kita salat duhur dulu, ya kan? Setelah salat duhur masuk tarikat sebentar ya, kemudian baru kenduri. Baru kenduri, boleh kan? Cuma sekian demi.